Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang platform pembelajaran mandiri. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Areta Yukoi dan rekan saya yaitu Safa Naila, Kaila, Priscilia, Kurnia dan juga Dela. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dela. Fitur unggulan, materi lengkap, materi pembelajaran disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Yang kedua itu ada video pembelajaran interaktif melalui video berkualitas tinggi. Yang ketiga ada kuis online, evaluasi kemampuan melalui latihan dan kuis interaktif. Yang keempat itu ada sertifikat, dapatkan sertifikat telah menyelesaikan pembelajaran. Selanjutnya ada kelas populer, dibagi menjadi 3 yaitu HTML dan CSS dasar, belajar membuat website dari nol. Kemudian ada JavaScript, fundamental membuat website lebih interaktif. Kemudian ada Python, programming, belajar pemrograman modern dengan AI. Kemudian materi HTML dan CSS. HTML, apa sih HTML itu? HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dan konten website. HTML menggunakan tag atau elemen untuk mengatur teks, gambar, video, dan konten lainnya. Tag HTML penting: H1, H6, heading, judul, P paragraf, A-link, IMG gambar, div container atau pembungkus, UL, all, LI daftar, form input, button, tombol. Selanjutnya ada CSS atau Cascading Style Sheet. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa styling yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen HTML. CSS mengubah warna, ukuran, font, posisi, dan berbagai aspek visual lainnya. Cara menggunakan CSS: style, H1, color, blue, font, strip size, 32px, text, alic, center, style. CSS selector dasar. Elemen P color black, class judul color red, ID pagar header color white, kombinasi div titik box p. Contoh praktis website sederhana. Kode HTML, div class sama dengan kartu, H2 selamat datang, P ini adalah contoh kartu sederhana P, button klik saya, button div. Kode CSS kartu background white, padding 20px, border radius 10px, box shadow 0,2px, 8px, RGBA 0,0,0,0.1, max white 300px, kartu H2 color pagar 2563IB, margin strip button 10px. Topik pembelajaran 1. Pengenalan HTML, memahami apa itu HTML, tag dasar, struktur dokumen, dan sistematik HTML. 2. Elemen dan atribut. Belajar berbagai elemen HTML dan atribut yang digunakan untuk menambah data dan fungsi. CSS selector. Menguasai cara memilih elemen HTML dengan CSS selector yang tepat. Styling dan layout. Membuat desain menarik dengan CSS, properties seperti color, font, margin, dan padding. Responsive design. Membuat website yang responsif dan di berbagai ukuran layar dan dengan CSS media QWERTY. Praktik dan project. Membuat project nyata
seperti portofolio, landing page, atau blog sederhana. Oke, baik, saya lanjutkan. Ada di sini JavaScript fundamental. JavaScript fundamental adalah pemrograman yang membuat website menjadi interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript, kita dapat menambahkan animasi, validasi form, interaksi user, dan banyak fitur lainnya. Konsep dasarnya bisa dilihat di slide. Nah, di sini juga ada beberapa topik penting seperti variabel dan tipe data, operator, kondisi, loop, function, array dan objek, DOM, dan event. DOM adalah representasi struktur HTML dalam JavaScript. Dengan DOM, kita bisa mengakses, mengubah, menambah, atau menghapus elemen HTML secara dinamis. Nah, teknik DOM yaitu selektor, manipulasi teks, manipulasi style, dan membuat elemen. Topik pembelajarannya yaitu yang pertama mengenal JavaScript, memahami konsep dasar variabel, tipe data, dan cara menulis kode pada JavaScript. Yang kedua, kontrol alur program, belajar kondisi, loop, dan switch untuk mengontrol alur program. Yang ketiga ada function dan scope, bisa membuat function, memahami scope, dan cara melewatkan parameter serta return value. Yang keempat ada array dan objek. Bekerja dengan array dan objek untuk menyimpan dan mengelola data kompleks. Yang kelima ada DOM manipulation untuk mengakses, mengubah, dan menambah elemen HTML menggunakan JavaScript. Dan terakhir, event dan interaksi untuk menangani user interaction seperti klik, input, dan from submission. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu Python Programming. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang sederhana, mudah dipelajari, dan sangat powerful, yang digunakan untuk web development, data science, AI, atau automation, dan banyak bidang lainnya. Di sintaks dasarnya, itu ada user, bin, nvPython3. Ini adalah komentar. Variabelnya yaitu nama Budi, usia 25. Print output, print f halo, nama. Print f usia tahun. Feature Python yaitu ada 5. Yang pertama sintaks sederhana, yaitu mudah dibaca dan dipelajari. Yang kedua itu dynamic typing, yaitu tipe data yang otomatis ditentukan. Yang selanjutnya ada rich library, yaitu banyak library siap pakai. Yang keempat itu cross platform, yaitu berjalan di Windows, Linux, dan Mac. Dan yang terakhir itu versatile, yaitu web data science, AI, dan automation. Data science dan AI itu bahasa pilihan untuk data science dan AI, karena library yang powerful seperti NumPy, Pandas, Scikit-learn, dan TensorFlow. Yang dapat menganalisis data, membuat visualisasi, dan membangun model machine learning. Di sini ada library tools, yaitu NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk manipulasi data, Matplotlib atau Seaborn itu untuk visualisasi, Scikit-learn itu untuk machine learning, dan yang terakhir TensorFlow itu deep learning dan AI. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu video pembelajaran interaktif. Nah, di website ini kita memberikan tentang video yang mencakup materi-materi yang ada di website kami.
Nah, video ini adalah cara yang paling efektif untuk belajar karena menggabungkan visual, audio, dan gerakan. Semua video pembelajaran kami ini diproduksi dengan kualitas HD yang jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami, dan dirancang untuk memudahkan pemahaman konsep-konsep kompleks. Untuk fitur video kami ini ada beberapa, contohnya seperti video tutorial step by step, live coding, terusnya screen, project, dan Q&A, animation dan visual explanation, terusnya download video untuk offline, dan flashback speed control. Nah, terusnya kami juga menyediakan untuk kuis online dan evaluasi. Nah, kuis online ini digunakan untuk melatih interaktif, membantu menguji pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari dengan flashback langsung dan penjelasan jawaban yang dapat mengidentifikasi area yang paling diperbaiki dan meningkat kemampuan secara konsisten. Terusnya ada beberapa tipe kuis dan latihannya, yaitu seperti kuis mini kuis, ujian per bab, latihan coding, simulasi ujian, kumpulan soal, latihan interaktif, analisis kasus, kuis dengan waktu terbatas. Terusnya juga ada menyediakan sertifikat digital, yaitu menunjukkan bahwa kita telah menyelesaikan kursus, akan mendapatkan sertifikat digital yang dapat dibagikan di Likeit, resume, atau portofolio Anda. Sertifikat ini diakui dan dapat meningkatkan kredibilitas profesional Anda di industri. Nah, terusnya ada beberapa jenis sertifikat yang diberikan. Contohnya itu ada Course Completion Certificate, rencana keahlian, penyelesaian lintasan, dan ada lagi yang lainnya. Manfaat dari sertifikat ini untuk meningkatkan peluang karir dengan menampilkan sertifikat di Likeit profil, resume, atau portofolio. Sertifikat dari Edu Mandiri menunjukkan komitmen Anda terhadap pembelajaran berkelanjutan dan meningkatkan kredibilitas di mata employer. Selanjutnya untuk web ini kami menyediakan untuk menghubungi pemilik web ini atau kami yang membuatnya dengan kita mengirimkan nama lengkap kita sendiri, email, serta menuliskan pesan kepada pemilik web tersebut. Nah, itulah tadi materi-materi penjelasan tentang website yang kami buat. Dan terima kasih.